Selamat mendengarkan. Alden memegang pipinya yang terasa panas karena bekas tamparan dari papanya Akila. Namun Alden tidak tampak marah, karena sadar semua salahnya. Orang tua mana yang tidak marah jika anak gadisnya dikecewakan? Alden saja merasa begitu sakit, karena telah melukai hati wanita yang begitu dicintainya itu. Beruntung Akila mengetahui kebusukan kamu sebelum menikah. Ucap Joan masih dengan emosi. Alden melonggarkan dasi yang dipakainya, menarik napas dalam. Dia harus berkata apa untuk meyakinkan papanya Akila jika semua itu hanya rekayasa Fiona? Pasti Joan tidak akan percaya seperti Akila. Aku tidak ada hubungan dengan Akila, Om. Semua itu terjadi di luar kesadaranku. Aku dijebak, sehingga aku bisa tidur dengan Fiona. Saat ini, aku sedang mencari bukti jika aku tidak melakukan apapun. Ujar Alden berusaha menjelaskan. Papa Joan tampak tersenyum dengan sinis. Alasan Alden tidak masuk akal baginya. Omong kosong apa ini? Kau pikir aku bodoh? Bisa percaya dengan ucapanmu itu? Setiap pria yang ketahuan selingkuh, pasti jawabannya dijebak terus. Tapi aku tidak bohong, Om. Aku memang dijebak. Saat bangun aku telah berada di kamar dengan Fiona. Bagaimana aku bisa percaya denganmu? Aku melihat sendiri kau begitu mesranya dengan Fiona. Jika memang dijebak, kau pasti marah, bukannya bermesraan. Ujar papanya Akila itu. Aku harus melakukan semua itu untuk mencari bukti kelicikan Fiona. Gak tahu siapa yang ada di belakang wanita itu, sehingga dia sulit untuk ditembus. Semakin kau banyak bicara, semakin tampak kebohonganmu. Aku hanya ingin mengingatkan kamu, jauhi putriku. Jangan pernah kau dekati Akila. Aku tidak akan pernah merestui hubungan kamu dan Akila. Setelah mengucapkan itu, Joan pergi meninggalkan Alden. Tampaknya pria itu tidak mau mendengarkan omongan Alden lagi. Percuma saja Alden berusaha menjelaskan. Pria parubaya itu tidak akan percaya. Alden menatap kepergian Papa Joan hingga pria itu hilang dari pandangannya. Tampaknya Alden akan lebih sulit mendapatkan Akila kembali. Bukan hanya karena wanita itu yang harus dia yakini, tapi juga papanya. Alden melangkah masuk ke perusahaan dengan langkah pelan. Masuk ke lift yang akan membawanya menuju ruang kerja. Sesampainya di ruang kerja, pria itu langsung membuka jas dan melemparnya. Rasanya Alden ingin berteriak melepaskan semua sesaja. Kenapa kisah cintanya terasa rumit begini? Padahal dia telah merencanakan semua yang indah dalam hidupnya bersama sang kekasih. Dan semua hancur karena kesalahan satu malam saja. Hidup Alden saat ini terasa begitu berat. Hari-hari yang dijalani terasa begitu lamanya. Ingin rasanya pria itu menyibak tirai kehidupan hingga sampai pada kebahagiaan dirinya dan Akila. Alden meninjau meja kerjanya hingga beberapa berkas berserakan dan bingkai fotonya bersama Akila jatuh ke lantai. Pria itu mengutipnya, seolah takut pecahan itu melukai foto Akila. Alden tidak peduli tangannya yang terluka terkena pecahan kaca. Dipandangi foto Akila yang tersenyum manis dalam pelukannya itu. Akila, maafkan aku. Aku sangat merindukanmu, sayang. Penyesalanku bukan di saat berpisah denganmu, tapi di saat aku melihat kamu menangis. Sesungguhnya aku tidak pernah ingin membuatmu menangis, karena setitik air matamu adalah sejuta penyesalanku. Ucap Alden dengan mencium foto Akila. Aku ingin tegar dan kuat menghadapi perpisahan ini. Namun sekuat-kuatnya seorang pria pasti dia pernah menangis. Dan orang-orang yang membuatnya menangis adalah orang yang paling disayanginya. Akila, dengan penuh harap aku menunggumu, seperti gedung pencakar langit yang tak mampu menembus indahnya awan. Tetapi aku sadar bahwa aku sedang menunggu sesuatu yang tidak pasti dan entah kapan akan tergapai. Dalam setiap helaan napasku, aku selalu berdoa jika kau akan menjaga hatimu hanya untukku. Seperti aku yang selalu menjaga hati ini hanya untukmu. Setiap orang pasti pernah merasakan kekecewaan, baik itu kepada diri sendiri atau orang lain. Pada dasarnya, perasaan tak nyaman ini bisa disebabkan karena berbagai hal memilukan. Di antaranya karena kegagalan, kehilangan kekasih, atau bahkan dihianati sahabat. Jika dibiarkan terus-menerus, rasa kecewa bisa mengendap di lubuk hati. Penting untuk bisa melepaskan perasaan kecewa di dalam hati. Pasalnya,
Perasaan kecewa yang dibiarkan terus-menerus bisa mempengaruhi kesehatan mental maupun fisik. Meski tak mudah, nyatanya mengatasi rasa kecewa bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Akila memandang ombak berkejaran dengan tanpa kedip. Ingatannya kembali saat dia pergi liburan bersama Alden dan Fiona. Mereka bertiga menikmati keindahan senja di tepi pantai dengan riangnya. Saat ini semua hanya tinggal kenangan. Dia sendiri di sini, terpuruk dalam kesedihan. Alden dan Fiona sedang berbahagia menyambut hari pernikahan mereka. Itu yang ada dalam pikiran Akila. Akila mendengar suara ponselnya yang berdering. Awalnya gadis itu enggan membukanya. Namun, deringannya makin sering terdengar. Ada sekitar 10 pesan masuk. Akila mengambil ponsel dari dalam tasnya, membuka pesan yang masuk. Dada Akila terasa sesak melihat foto yang masuk. Ada sekitar 8 foto Fiona yang sedang tidur dan juga makan serta bersantai di ruang keluarga. Akila hafal betul jika itu rumah Alden. Dia yang dulu membelikan semua perabotan rumah itu bersama Alden. Rumah itu dibeli setahun lalu. Alden menyerahkan semuanya pada Akila dalam memilih perabotan dan juga tata letaknya. Jadi Akila tahu betul itu di mana. Fiona tidur di kamar tamu, menonton di ruang keluarga dan bersantai di belakang rumah dekat kolam renang. Padahal Akila telah mengganti nomor ponselnya, tapi masih saja Fiona tahu. Fiona juga memberikan keterangan pada foto itu. Sebentar lagi akan menjadi pemilik rumah ini dan Nyonya Alden. Akila memegang dadanya yang terasa sesak. Walau telah mencoba ikhlas, tetap saja begitu sulit baginya. 2 tahun berhubungan dan telah merencanakan pernikahan. Terasa begitu menyakitkan harus memutuskan hubungan. Terlebih lagi yang menjadi calon istri Alden itu sahabatnya sendiri. Akila mengambil tas dan memasukkan ponselnya. Menjinjing sepatu, dia berjalan sepanjang tepi pantai. Air mata terus mengalir di pipi mulus wanita itu. Ya Tuhan, mulai hari ini aku ikhlas melepaskannya. Aku lepaskan walau dengan terpaksa. Aku janji akan mengikhlaskannya seluas aku mencintainya. Aku kembalikan lagi seluruh cintaku padamu Tuhan. Sungguh aku percaya sudah kau atur sebaik-baiknya. Jika dia memang takdirku, biarkanlah semesta yang akan membawanya kembali padaku. Karena sekuat apapun aku menggenggam, jika dia bukan milikku, pasti akan terlepas juga. Namun, sejauh apapun kita melangkah, jika dia memang jodoh kita, pasti akan bertemu kembali. Akila terus berjalan, tidak peduli matahari yang bersinar membuat tubuhnya terbakar. Lapar dan dahaga tidak dia rasakan. Akila menginjak kulit kerang sehingga kakinya berdarah. Namun, tidak dipedulikan kakinya yang mulus itu luka dan mengeluarkan banyak darah. Dia terus jalan saja dengan darah yang terus mengalir. Tiba-tiba Akila merasa tubuhnya melayang. Ternyata Paro yang menggendongnya membawa gadis itu ke tepi pantai dan mendudukkan ke sebuah bangku. Kenapa menyakiti diri begini? Aku tidak tahu apa yang sedang kau pikirkan dan yang sedang kau alami. Tapi melukai diri sendiri itu bodoh. Apa kau pikir dengan melukai diri semua masalah yang sedang kau hadapi akan selesai? Ucap Paro. Dia meminta kotak obat pada penjaga pantai, membersihkan dengan teliti kaki Akila yang terluka dan membalutnya dengan perban. Tangis Akila akhirnya pecah. Sekuat apapun dirinya berusaha tegar dan ikhlas, luka itu tetap ada. Dia tidak bisa membohongi hatinya jika ternyata dia belum siap kehilangan Alden. Bersambung.